Al-Um 102,5 FM Radio Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semuanya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga para pendengar sekalian di mana saja Anda semuanya berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini yang kita sekarang berada pada malam yang keempat dari bulan Sya'ban. Malam yang keempat dari bulan Sya'ban, insyaallah kita hadir di majelis yang mulia ini di kajian rutin kita pembahasan kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani As-Sunan Al-Yaumiyah yang di dalamnya kita membahas tentang sunnah-sunnah keseharian yang kita berharap kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan keseharian kita agar semakin dekat kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedekatan kita, pengamalan kita terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin mendapatkan keberhaan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang telah kita pelajari bersama pada waktu-waktu yang berlalu, kemudian juga nanti yang apa akan kita pelajari. Salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang insyaallah malam hari ini akan membahas al-qismus tsani, bagian yang kedua insyaallah dari pembahasan waktu ma qablal fajri, waktu yang ada sebelum fajar, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang al-qismul awal, bagian yang pertama kaitannya dengan bangun tidur ya, dan apa yang kita lakukan setelah kita bangun tidur sebelum fajar ya. Kemudian juga pertemuan terakhir kita bahas tentang fadilah, keutamaan adab-adab wudu, demikian juga fadilah, keutamaannya ya. Taib. Demikian juga doa setelah wudu sudah kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Sekarang kita masuk dalam pembahasan al-qismus tsani, bagian yang kedua, al-qiyamu lil-laili, yakni mendirikan malam, qiyamul lail, wal witri, salat witir, wa fihi iddatu a'malin hiya min hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya terdapat
sejumlah amal yang amal tersebut dari sunnah Nabi atau dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita akan bahas insyaallah tentang qiyamul lail, kemudian juga salat witir, ya, salat witir, dan juga amalan-amalan yang termasuk petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, jamaah sekalian karena Allah Subhanahu wa taala, pembahasannya yaitu minas sunnati an yusalliya salatal laili fi waqtiha al-afdal. Termasuk sunnah yaitu salat malam itu pada waktunya yang paling utama. Ini termasuk sunnah. Ini melaksanakan salat malam itu pada waktunya yang paling utama. Ini termasuk sunnah. Fa in qila, maka jika dikatakan ma afdalu waqtin lis-salatil lail, waktu yang paling afdal itu yang mana untuk salat malam, ya. Jadi salat malam itu waktunya kapan yang paling afdal? Yang paling afdal itu kapan untuk salat malam? Maka fal jawabannya adalah ma'lumun, telah diketahui anna waqta salatil witri, bahwasanya waktu salat witir itu ya batadi'u min ba'di salatil isya, bermula dari sejak salat isya ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar. Jadi salat witir, salat malam itu berlangsung sejak selesai salat isya sampai subuh, sampai terbitnya fajar. Wa alaihi, maka atas dasar itu fasolatul witri mahalluha, maka salat witir itu tempatnya ma baina salatil isya wal fajri, yaitu jarak yang ada antara salat isya sampai salat subuh. Itu adalah waktu kita salat witir. Berarti bebas melakukan salat witir itu di awal, di tengah, di akhir. Bebas ya, di awal, di tengah, di akhir. Sakarepe wis bebas. Pokoknya antara isya sampai subuh, gitu ya. Apakah sebelum tidur? Apakah sudah tidur kemudian tidur lagi, gitu ya? Apakah akhir sekali di akhir malam? Semuanya itu boleh. Bisa pahami di sini ya? Ya, jadi itu tentang qiyamul lail. Ya, qiyamul lail di antaranya adalah salat witir. Dalilnya apa? Wa yadullu alaihi. Dalilnya adalah hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, dia berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusalli fima baina an yafrugha min salatil isya, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam itu salat fima baina an yafrugha min salatil isya, salat pada rentang waktu setelah beliau selesai salat isya ilal fajri, sampai subuh. Berapa jumlahnya? 11 rakaatan, 11 rakaat. Yusallimu baina kulli raka'ataini, di mana beliau salam setiap 2 rakaat. Wa yutiru biwahidatin, dan beliau witir dengan 1 rakaat. Jadi 2 2 2 2 2 1. Gitu ya. 2 2 2 2 pinten? 8 2 1. Ya. Jadi itu salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang 11 tadi itu. Jadi 10 rakaat itu 2, kemudian terakhirnya 1. Ya, itu witirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu qiyamul lailnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Demikian juga hadis yang berikutnya, hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, di mana beliau berkata, min kulli lail, dari setiap malam, qad autara Rasulullah, sungguh telah witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min awwalil laili wa awsatihi wa akhirih. Nabi itu pernah sudah salat witir itu awal malam, pertengahan malam, dan akhir malam. Semuanya pernah. Fanta witruhu ila sahar, dan berhenti witirnya Nabi selesai sampai waktu sahur, gitu ya. Berkata Ibnul Mundhir rahimahullahu taala, wa ajma'u ala anna ma baina salatil isya ila tulu'il fajri waqtun lil witri. Mereka para ulama sepakat bahwasannya jarak antara salat isya dengan salat fajar, salat subuh, itu adalah waktu untuk salat witir, ya. Itu adalah waktu untuk salat witir. Dan perlu kita perhatikan di sini jamaah sekalian yang dimakan Allah Subhanahu wa taala,
tahajud kita itu juga witir namanya sebenarnya. Qiyamul lail kita, tarawih kita semuanya itu juga disebut witir. Kenapa? Ganjil gitu maksudnya. Ini maksud di sini. Ya, Nabi SAW menyebut di sini itu ya. Itu adalah ganjil, dilakukan dengan ganjil. Baik, jadi Nabi SAW pernah di awal, pernah di pertengahan, juga pernah di akhir. Ya, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini bisa pahami, insyaallah, paham ya? Kita lanjutkan sekarang. Amma an afdali waqtin li salatil lail, adapun tentang seutama-utamanya waktu untuk salat malam, fahuwa sulusul laili ba'da nisfihi, sepertiga malam setelah separuhnya. Sepertiga malam setelah separuh malam. Jadi separuh malam kemudian sepertiganya. Ini sepertiganya setelah separuh malam. Ya apa caranya bagi niku? Hah? Cara nih membagi, nanti di bawahnya ada di sini. Lah kalau ngulangi mana? Didelai, diwaca mawon ya. Taib. Wal maksudu, yang dimaksud annal insana, bahwasanya manusia itu membagi yuqassimu laila nisfain, membagi malam itu menjadi dua. Wa yaqumu fi tsulusi, dan berdiri pada sepertiga min nisfil laili, dari separuh malam atsani, yang kedua. Jadi ada separuh malam ya. Separuh malam, maka berdiri pada sepertiganya separuh malam yang kedua. Paling bingung sih ini. Wa fi akhiri laili yanam, dan pada akhir malam tidur. Maksudnya apa? Ai annahu yaqumu fi sudus ar-rabi' wal khamis. Dia sholat pada seperenam malam yang keempat dan yang kelima. Wa yanamu as-sudus as-sadisa, dan dia tidur pada seperenam yang keenam. Berarti di sini malam itu kita bagi 6. Malam kita bagi 6. Caranya bagaimana? Antara terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar dibagi 6. Paham teng niki? Jadi misalkan terbenamnya matahari itu setengah 6, terbitnya fajar setengah 5. Ngoten nggih? Pinten jam niku? Setengah 6 sampai setengah 5. 11 jam. Berarti 11 jam kita bagi 5 di poro 6. Di poro 6. Pintenan berarti? Angel rek. Bagi pinten niku berarti dibagi 6 nggih? Dibagi 6. Berarti kira-kira pinten? Wis gak usah dihitung, pokoknya dibagi 6, hitung dhewe ndek omah wis ngoten nggih. Dibagi 6 ya, dibagi 6. Baik. Maka kita berdiri pada seperenam yang keempat dan yang kelima. Seperenam yang keempat dan yang kelima. Jadi waktu malam itu dibagi 6. Kapan berdiri sholat yang paling utama? Pada seperenam yang keempat dan yang kelima. Yang keenamnya tidur. Paham di sini ya? Jadi seperenam yang pertama, yang kedua, yang ketiga, gitu ya, itu tidur. Ya, ya enggak ya ono maghribe barang, no salat maghrib, salat isya, gitu ya, marang tidur, bangunnya pada seperenam yang keempat dan yang kelima. Seperenam yang keenam tidur. Seperenam yang keenam tidur. Loh, niki ngomong sing afdol, sing utama nih ngeten, gitu ya. Turune aja katik kemulan, aja katik bantalan, gitu ya. Gitu ya. Ya, aja ngejak bojone ngene, tidur di tempatnya sholat gitu. Cek gak bablas ya. Jadi tidur. Jadi tidurnya di tempat dia sholat. Yani istirahat untuk habis sholat malam. Kira-kira jaminan kira-kira. Ya no? Ayo dihitung bareng-bareng cepet ngoten nek. Gak nggawa pulpen salah ini. Jadi dibagi apa? Dibagi 6.
Berapa menit kira-kira? Tadi itu berapa? 11 jam ya? 11 jam dibagi 6. Ojo koma-komaan ngono, tambah angel men koma-komaan ngono iki, Mbak. Nggih. Berarti 11 kali 60, gampangnya ngoten ya. Jadi 11 cek gampang, 11 dikali 60 menit. Berarti sama dengan 660 menit dibagi bagi 6. Ya apa wong ngira. Nah, berarti 110 menit. Dari waktu maghrib sampai apa namanya? Sampai terbit fajar gitu ya. Misalkan sekarang maghribnya setengah 6, fajarnya setengah 5, berarti ada 11 jam gitu ya. Dibagi 6 ketemunya per seperenamnya itu ada 110 menit. 1 jam bener ya? 1 jam 50 menit gitu ya. 1 jam 50 menit. Taib. Maka kita berdiri pada menit yang pada apa namanya 1/6 yang keempat dan yang kelima. 1/6 yang keempat dan yang kelima. Perhatikan di sini. Berarti di sini kapan kita berdirinya? Kapan ini? 110 dikali 4. Kan itu ya? Iya. 440. 440 sekarang dibagi 6. 70 dibagi 6 bagi 60 arek. Wah. Nah, dibagi tambah 7 berarti sekitar jam berapa? Setengah 6 ditambah 7 jam. Pinten? 13 ya. Berarti sekitar jam 1-an. Itu waktu yang paling afdol. Gitu ya. Itu waktu yang paling afdol jam 1-an gitu. Ya ini sekitar ini dibagi lagi 10. Nah, gitu ya. Sekitar jam 1-an lebih ya, jam 1-an lebih. Nah, kemudian kapan kita apa namanya tidurnya lagi? Nah, kapan tidurnya? Berarti setengah 6 dikurangi 110 menit. Setengah 5 dikurangi 110 menit. Dikurangi 1 jam berarti setengah 4, dikurangi 5 berarti jam 3.10 tidur sampai subuh. Kan gitu ya. Jadi jam 1 sampai jam 3.10. Paham ya? Itu waktu yang paling afdal untuk qiyamul lail. Jadi jam 1 sampai 3.10. Itu waktu yang paling afdal untuk qiyamul lail. Paham di sini? No? Nggih. Yang keempat itu berarti terakhir dari yang ketiga. Yang keempat? 4 awal itu berarti terakhir dari yang ketiga. Kali 3. Kali 3. Yang keempat itu berarti mulainya kan dari terakhirnya yang ketiga. Ini ketiga terakhir, baru keempat masuk mulai masuk. Kalikan 3 berarti. Kalikan 3. Baik. 1, ini 0 ya. Nggih. 1, 2, 3, terakhir ini mulai 4 gitu. Berarti jam pinten berarti? Jam 3 kali 3. Tapi ngeten mawon. Mungkin teng griya sampeyan utek-utek dhewe nggih. Pakai jam langsung gampang ya. Jadi walhasil malam itu dibagi dengan 6. Malam kuncinya malam dibagi dengan 6. Antara maghrib sampai subuh dibagi 6. Kita berdiri pada 1/6 yang keempat dan 1/6 yang kelima. 1/6 yang keenam tidur. Gitu ya.
Berarti paham teng nggih? 4 yang kelima bangun, yang keenam tidur. Nah, berarti di sini kalau kita bangun pada yang keempat dan yang kelima itu masuk pada separuh malam persis. Separuh malam persis. Kalau setengah 5 sampai setengah 6 misalkan itu 11 jam, berarti kan separuhnya 5,5 gitu ya. 5,5. 5,5-nya berarti setengah 5 ditambah 5 pinten? Setengah 6 ditambah 6 setengah 6 ditambah 5,5 ditambah 5 jam 11 ya. Jam 11 tambah setengah 12 ya. Setengah 12 ya, setengah 12 berarti maju ya. Jadi setengah 12 sampai jam 3.10 itu waktu yang paling afdal untuk qiyamul lail. Jadi setengah 12 sampai pinten? 3.10. 3.10 sampai subuh tidur. Lha ngeten pas nggih? Ya, paham teng niki nggih? Paham napa mboten? Napa? Sahure niki anu mboten bahas sahur niki. Lho ya napa sampean? Durung bahas sahur niki, sian bahas salat witir ya. Durung ya. Dalilnya mana dalilnya kita perhatikan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dia berkata qala Rasulullah bersabda Rasulullah SAW, inna habbas siyam ilallah, sesungguhnya puasa yang paling cintai oleh Allah adalah siamu Daud. Siam Daud ini paling cintai oleh Allah. Sehari berbuka, sehari puasa. Wa habbas salati ilallah, dan salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatu Daud. Salat Nabi Daud. Kana yanamu nisfal lail, tidur sampai separuh malam, wa yaqumu sulusahu, lalu bangun sepertiganya, wa yanamu sudusahu, dan tidur seperenamnya. Wa kana yasumu yauman yaftiru yauman, dan adalah beliau biasa puasa sehari berbuka sehari ya. Jadi tidur sampai separuh malam, separuh malam bangun. Sampai seperenam yang terakhir tidur. Paham teng mriki? Paham mboten? Paham temenan? Terus katanya, oh ya nanti di sini, nggak usah kita ulangi lagi. Nanti timbang ulangi apa? Keterangan malih. Ya, jadi saya ulangi lagi. Malam dibagi seperenam, gitu ya. Seperenam yang pertama, yang kedua, yang ketiga tidur. Itu kan berarti sampai separuh malam kan ya. Paham tadi ya? Kan 3/6 kan setengah ya. Ya. Jadi sepertiga yang seperenam yang pertama, kedua, ketiga tidur, lalu seperenam yang keempat, kelima bangun, seperenam yang keenam tidur lagi. Gitu ya. Berarti sampai setengah itu tidur, kemudian setengah sampai seperenam yang terakhir bangun, kemudian seperenam yang terakhir tidur. Paham teng mriki insyaallah ya? Taib, ini waktu yang paling afdol, paling utama. Taib. Lalu di sini katakan oleh mu'alif, lau aradal insanu tatbiqa hadhihi sunnah, seandainya manusia ingin mempraktekkan sunnah ini, fa kaifa yakunu hisabu lil lail. Lalu bagaimana perhitungannya dari malam? Loh, ini tadi sudah saya terangkan ya. Nah, perlu kita jelaskan lagi ya. Hah? Dibaca mana ya? Taib. Yaksibul waqta min ghurubi syamsi, jadi dia menghitung waktu sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Lalu dia bagi 6. Kemudian setiap sepertiga salah satu aksam, yakni 3 bagian yang pertama, seperenam yang pertama, kedua, ketiga tidur. Gitu ya. Kemudian seperenam yang keempat dan yang kelima bangun. Paham teng ring ya? Kemudian seperenam yang keenam yang terakhir dia tidur lagi. Tengring nggih terjemahane ngoten nggih. Taib. Walihada Aisyah radhiyallahu taala qalat. Karena itulah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala berkata, "Ma alfahu sahar ay Nabi sallallahu alaihi wasallam indi illa naiman." Ya.
Tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada pada waktu sahur di sisiku, melainkan beliau dalam keadaan tidur. Ya, jadi pada waktu sahur di sisi Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Ibunda Aisyah mengatakan beliau itu selalu dalam keadaan tidur pada waktu sahur. Niki mboten bahas sahur lho nggih. Bahas qiyamul lail. Sahure kapan sih? Durung bahas waktu sahur niki. Saya enggak bahas poso, ini bahas apa? Qiyamul lail. Baik, paham teng nggih? Afdolnya qiyamul lail itu seperti itu. Jadi ada waktu tidur di awal, ada waktu sholat di tengah, ada waktu tidur lagi di akhir. Paham teng nggih? Gitu ya. Jadi kenapa kok ada tidur di akhir gitu ya? Biar capeknya hilang. Gitu ya. Kemudian juga cegak ngentarani. Napa? Cegak ngetarani gitu. Bengi sholat juga ketoro ngono lho ya. Jadi misalnya gak kadek turu setelah tidur nanti gitu ya, ngantuk. Jadi ya, ngantuke krasa sampai kerja kan apa ngantuk ada kelek bengi aku sholat tok gitu ya. Masya Allah. Ya, gak perlu ngono kan gitu ya. Gak kadek ono uang weruh gitu ya. Jadi gak ngetok-ngetoki. Jadi malam giat dengan ibadah kepada Allah, kemudian siang juga dia giat dengan alasan ngantuk. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara ini yaqumul muslim fi afdhali waqtin lis-salati bil-lail. Maka seorang muslim telah mendirikan waktu salat dengan yang paling afdol, kama jaa fi hadits Abdullah bin Amr as-sabiq, sebagaimana telah datang dalam riwayat hadis Abdullah bin Amr yang telah terdahulu. Nah, sekarang pertanyaan, wa hal yakunu bidzalika adraka waqtan nuzulil ilahi? Apakah dengan cara seperti itu dia mendapati waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia? Yang itu waktu yang mustajab. Wa huwa thuluts al-akhir minal lail, yang itu adalah sepertiga yang terakhir dari malam. Apakah dia mendapatinya? Maka jawabnya na'am, iya, dapat itu. Yakunu adrakahu fis sudusil khamis, dia mendapatinya pada sepertiga, seperenam yang kelima. Paham di sini ya? Dia mendapatinya pada seperenam yang kelima. Seperenam yang kelima, benar, dapat dia. Wadzalika, yang demikian itu hina maqassama laili sittata aqsam, dia bagi malam menjadi 6 bagian. Fa inna sudus al-awwal wa tsani yu'tabar sulusal lail al-awwal, karena seperenam yang pertama dan yang kedua itu sepertiga malam. Sepertiga malam, kan ya? Seperenam yang pertama dan yang kedua, berarti kan seperenam ditambah seperenam berapa? 2/6. 2/6 itu berapa? Sepertiga. Kan itu ya? Berarti seperenam yang pertama dan yang kedua itu sepertiga malam yang pertama. Lalu seperenam yang ketiga dan yang keempat sepertiga malam yang kedua. Nah, seperenam yang kelima dan yang keenam sepertiga malam yang ketiga, yang terakhir. Berarti dengan cara seperti tadi itu yang afdal telah mendapati sepertiga malam yang terakhir. Awal sepertiga malam yang terakhir berdiri, akhir sepertiga malam yang terakhir tidur. Ngaten, paham tadi ya? Tapi masuk dapat, ya, dapat demikian. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang berikutnya, walladzi yaqumu tsulusa alladzi ba'da muntasafil laili sayakunu mudrikan litsulusil akhir fi sudusil khamis. Dan orang yang berdiri pada sepertiga, ya, yang ada setelah separuh malam, dia telah mendapati sepertiga terakhir pada seperenam yang kelima. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam walladzi arsyadana ila hadzal waqti. Dan nabilah yang menunjukkan kepada waktu ini. Dalam hadis Abdullah bin Amr yang telah terdahulu, wa ahabbas salati ilallahi salatu Dawud, kana yanama nisfal lail wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu. Nabi Daud itu kalau sholat tidur sampai separuh malam, bangun sepertiga malam yang setelah separuh malam, kemudian tidur seperenamnya malam. Paham di sini ya? Jadi ini waktu yang paling afdal, yang utama. Itu cara sholat malam yang paling utama. Tidur sampai separuh malam, bangun sepertiga malamnya, lalu tidur lagi seperenamnya. Paham teng niki? Baik.
Ini yang paling afdol, ini yang paling utama, ya. Jadi ini adalah kata mu'alif, walladzi arsyadana ila fadlil lail akhir. Dialah nabi yang telah menunjukkan kepada kita kepada keutamaan malam yang terakhir. Bi anna fi nuzulan yaliqu billahi jalla wa ala. Di malam yang sepertiga malam terakhir itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dengan yang layak bagi Allah, tidak semisal dengan apapun, turun sesuai dengan keagungannya. Kita mengimani seperti itu apa adanya. Maka fayakunul jam'u baina hadainil haditsaini bima madha. Maka adalah pengumpulan di antara dua hadis ini dengan yang telah berlalu. Faman lam yastati, siapa yang tidak mampu melakukan seperti itu, artinya tidak bisa tidur separuh malam, bangun sepertiganya, tidur lagi seperenamnya, intaqala ila al martaba atsaniyah fil afdholiyah. Maka dia pindah kepada tingkatan yang kedua dalam keutamaan. Fayaqumu fi tsulutil akhir minal lail. Dia bangun pada sepertiga malam yang terakhir, yaitu pada seperenam yang kelima dan yang keenam. Gitu ya. Jadi dia tidur sampai seperenam yang kelima, dia bangun sholat sampai subuh. Seperlima yang terakhir dan seperenam yang kelima dan seperenam yang keenam. Gitu ya. Itu adalah tingkatan yang kedua di bawah tingkatan yang pertama. Paham teng niki insyaallah? Baik. Jadi yang paling afdal bangun seperenam yang keempat dan yang kelima, lalu tidur seperenam yang keenam. Ya, kalau itu tidak bisa, maka beralih pindah kepada bangun pada seperenam yang kelima dan yang keenam. Itu murni sepertiga yang terakhir. Ngaten nggih? Paham teng insyaallah? Baik. Berarti kalau hitungannya jam berapa kira-kira itu? Ya berarti kan 220 menit sebelum subuh. 220 menit sebelum subuh. Jam pinten kira-kira? Lek subuhne sakniki 4:30. 220 menit pinten jam niku? 3 jam lebih 40 menit. Nggih. Berarti 4:30, 3:45, 3:30 dikurangi 40, ya sekitar jam 2. Pinten? 2:20, ya? Bener ah? Angel, jadi musuh wong kene. Dua guys gitu. Ya, berarti kan 3:45, 3:45, 3:30. Ya, sik dikurangi 40. Ya, 2:30 dikurangi 40. Berarti jam 2 kurang 10. Ya, jadi sekitar jam 2 kurang 10-an kita bangun. Itu sepertiga malam yang paling akhir. Ngaten nggih? Sampai subuh. Sampai subuh, sampai waktu sahur. Itu tingkatan yang kedua. Baik, kita lanjutkan. Wa mulakhasul kalam. Kesimpulan, ringkasan ucapan, annal afdhaliyah fi waqti qiyamil lail, bahwasanya keutamaan pada waktu qiyamul lail ala salati maratib. Itu ada 3 tingkatan. Al martabah al ula, tingkatan yang pertama, an yanama nisfal lail al awal, tidur separuh malam yang pertama, kemudian berdiri pada sepertiganya, kemudian tidur pada seperenamnya. Ini yang pertama. Ini yang paling afdol. Kemudian dalilnya tadi sudah kita sebutkan, hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Kemudian martabah tsaniyah, tingkatan kedua, an yaquma fi thuluts al-akhir minal lail, bangun pada sepertiga malam yang terakhir, seperenam yang kelima dan seperenam yang keenam. Ngerti nggih? Dalilnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabbuna azza wa jal turun pada setiap malam ke langit dunia, hina yabqa thuluthul lailil akhiru, tatkala tersisa sepertiga malam yang terakhir.
Fayaqul, lalu Allah pun berfirman, man yad'uni fa'astajibalah, siapa yang berdoa kepada aku, mana yang berdoa kepada aku, ku kabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa'utiya, siapa yang minta kepada aku, ku berikan permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, dan siapa yang beristighfar mohon ampun kepada aku, ku ampuni untuknya dosanya. Gitu ya. Ini keutamaan sepertiga malam yang terakhir. Gitu ya, dimulai pada 1/6 yang kelima dan berakhir pada 1/6 yang ke-6. Paham tengering insyaallah? Baik. Kita lanjutkan. Selanjutnya demikian juga hadis Jabir wasayati dan akan datang berikutnya. Fa in khafa alla yaquma min akhiril lail, kalau khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, tidak bisa, intakala ilal martabah ats-tsalitsah, pindah kepada tingkatan yang ketiga. Ya ini al martabah ats-tsalitsah an yusalliya awwalal lail, yakni salat di awal malam sebelum tidur. Au fil juz'il ladzi yatayassaru lahu minal lail, atau bagian mana saja yang mudah baginya dari malam boleh. Gitu ya, boleh, bebas, enggak ada masalah. Di awal boleh. Gitu ya. Afdolnya adalah setelah separuh malam. Ya, kalau nggak bisa di akhir malam. Kalau nggak bisa di awal malam. Gitu ya. Pokoknya ada waktu untuk qiyamul lail. Jangan sampai blas. Awal enggak, tengah enggak, akhir enggak. Gitu ya. Wah, ini. Ya. Jangan sampai. Baik. Wa yadullu alaiha, dalilnya adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa alla yaquma min akhiril lail, siapa yang khawatir tidak bisa berdiri di akhir malam, falyutir awwalah, maka hendaknya witir di awal malam. Wa man tami'an yaquma akhirahu, dan siapa yang mampu, bisa gitu ya untuk berdiri di akhirnya, falyutir akhiral lail, maka hendaknya dia witir di akhir malam. Fa inna salata akhiril laili masyhudah, dikarenakan salat di akhir malam itu disaksikan, wa dzalika afdol, dan itu adalah lebih utama. Paham teng mriki nggih? Jadi kalau enggak mampu di tengah, di akhir. Enggak mampu di tengah dan di akhir, di awal. Pokoknya jangan sampai gak blas, ngoten nggih. Demikian juga wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar, Abu Darda, Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Fakullu wahidin yaqul, masing-masing berkata, ausani khalili bithalathin, kekasihku yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada aku dengan 3 perkara. Di antaranya adalah wa an utira qabla an anam, aku witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Dan ingat, perlu diketahui, perlu kita pahami, habis witir itu boleh sholat. Paham ya? Habis witir boleh sholat. Gitu, jangan difahami bahwasanya habis witir wis kalian sholat maneh. Sing larang sopo. Gitu ya. Tidak ada. Habis witir boleh sholat, tidak ada masalah. Gitu ya. Habis witir boleh sholat. Nanti kan ada keterangannya. Jamaah sekalian, dimakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita lanjutkan. Sekarang yang kedua, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala as-sunnah, yang sunnah itu adalah an yaquma bi ihda asyrata rakaah. Yang sunnah itu berdiri dengan 11 rakaat. Ya, yang sunnah adalah berdiri dengan 11 rakaat. Baik, nanti akan kita sebutkan riwayat-riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang salat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil nunggu. Baik. Kata mu'alif di sini beliau mengatakan wahadzal akmal, dan ini lebih sempurna. Kalau kita bisa konsisten dengan ini, artinya yo angka yo dawa. Yo angka yo dawa. Tadi petunjuk Nabi SAW apa? Napa wau? Bangun pada 1/6 yang ke-4 dan yang ke-5.
bangun ya, tidurnya 1/6 yang ke-6. Jadi 4 sampai 5 tadi itu hitungannya berapa? 220 menit. 3 jam 40 menit. 11 rakaat. Pun nggih? 3 jam 40 menit 11 rakaat. Itu afdol akmal sempurna. Paham tak nih? Jadi misalkan gitu ya, itu 3 jam 220 menit gitu ya. Kita pakailah 10 rakaat. Berarti setiap rakaatnya berapa? 11 menit. Terus nggih? Setiap rakaatnya berarti 11 menit. Terus sampun. Terus nggih? Dua enggak keliru nyenengane iku. Ya nopo nih? Setiap rakaatnya 22 menit. Setiap rakaat 22 menit. Lah niku pantes sampean salate 11 rakaat. Paham teng mriki? Paham nonton? Ya, jadi antara tadi itu 1/6 yang kelima, yang keempat dan yang kelima tadi rentang waktunya 220 menit. Itu 11 rakaat. Gitu ya. Nah, kita bicara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu 11 rakaat full. Ya, itu full. Berarti 3 jam 40 menit 11 rakaat. Berarti setiap rakaatnya 22 menitan. Gampangan ngoten bagi 10, piye 11 lho koma-koma angel nggih. Bagi 10 ngono ae wis. Berarti kok 22 menit setiap rakaatnya. Paham tak niki? Lah, kalau misalkan kita sholatnya itu dari situ misal cuma mek sak jam, kira-kira nggawe 11 napa nggawe pinten sampean? Ya napa? Nggawe 11 napa pinten? Kira-kira. Lek sampean nggawe 11, waduh ku piro iku ya? Setiap rakaatnya berapa menit kira-kira? Dalam 20 menit. Lek bagi 11 gak nginget 20 menit nggih wis. Bagi 11 kena tibake. Tapi witir terakhir biasanya paling pendek, gak dawa-dawa kan ngoten ya. 10 rakaat pertama panjang. Rakaat terakhir 10 kul huwallahu ahad. Paling akhir. Biasanya kan ngoten ya, makanya gak dihitung kan ngoten ya. Jadi bagi 10 tadi itu. Paham nih ya? 22 menitan. Ngoten ya? Jadi kalau kita misalkan konsisten dengan 11 rakaatnya, konsistenlah dengan napa? Panjangnya. Paham teng mriki? Kalau misalkan kita pengen 3 jam tapi Masya Allah lek sak rakaat 22 menit re. Dani yo sikilku gitu ya. Ya wis separone. 10 menit ae wis setiap rakaatnya. Rakaate tambah ono. Mang 10 dadi 20. Tak ngoten nah. Waktune padha ngoten. Paham teng mriki? Dan itu yang disukai oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kalau seseorang itu ingin memanjangkan berdirinya, pendekkan bilangannya. Tapi kalau dia itu ingin memendekkan berdirinya, perbanyak jumlahnya. Akhirnya podo ngoten lho. Akhirnya podo 3 jam 40 menit. Ngoten lho. Paham teng niki? Ya. Jadi kalau misalkan bisa 11, itu afdol akmal lebih sempurna. Pas sesuai dengan waktunya juga angkanya. Paham teng niki insyaallah ya. Paham mboten? Oke. Ampun terlalu fanatik ya. Pun fanatik 11 pun fanatik 20 23. Sementing suwene kan ngoten lho. Sing penting ku suwene. Nabi sudah mengatakan afdhalus sholati tulul qunut.
Salat yang paling afdol utama itu yang paling panjang berdirinya, ngoten. Jadi jangan terlalu fanatik. Yang penting panjang berdirinya, ngoten nggih. Dan sepakat yang paling afdol utama itu 11 rakaat dengan panjang yang sama, ngoten. Paham teng mriki insyaallah? Baik. Kita lanjutkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahada akmal, ya, ini sempurna. Qalat Ibunda Aisyah berkata, maka Rasulullah tidak pernah Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan, menambah dalam bulan Ramadan, wala fi ghairi, tidak juga di selain bulan Ramadan, ala 11 rakaah, lebih dari 11 rakaat. Ingat, yang perlu kita perhatikan, jangan melihat hanya kepada angkanya, tapi bagaimana lamanya. Paham teng niki? Ya, Nabi 11 rakaat 3 jam 40 menit gitu ya. Lalu kita pokoknya kudu 11 tapi seperempat jam gitu atau setengah jam, sak jam ya gak cocok. Paham tadi nggih? Insyaallah ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Wa wurida anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla 13 rakaat, dan diriwayatkan Nabi juga salat sebanyak 13 rakaat. Ya, Nabi juga sholat sebanyak 13 rakaat. Riwayat Muslim dalam sahihnya. Dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala qalat, dia berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rakaah, sholat 13 rakaat dari satu malam. Yutiru min dzalika bi khamsin, witir dengan 5. Witir langsung 5. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha, tidak duduk kecuali di akhirnya. Jadi witirnya langsung 5. Habis 8, 2 salam, lalu langsung 5. Langsung 5. Paham teng niki insyaallah? Baik. Yang berikutnya, wajah fi hadis Ibnu Abbas, dan datang dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fasallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi tilka lailati 13 rakaah thumma nama Rasulullah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada malam itu 13 rakaat kemudian tidur. Nah, ini 13 rakaat kemudian tidur. Tidurnya adalah pada 1/6 yang ke-6 sampai subuh. Paham tadi insyaallah? Baik, kita lanjutkan. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Wakhtalafa ulama, dan berselisih pendapat para ulama fi raka'ataini fi riwayati, para ulama berbeda pendapat tentang riwayat tentang riwayat 13, ya, dikarenakan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha akhbarat bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yazidu ala 11 rakaah. Jadi ada beda pendapat tentang riwayat 13, karena Ibunda Aisyah meriwayatkan Nabi tidak pernah menambah lebih dari 11 gitu ya. Ada yang mengatakan dicek barangkali mati diinceng. Baik. Ada yang berpendapat mengatakan faqilah huma sunnatul isya, dikatakan itu adalah sunnah isya. Hah? Tidak apa-apa, masya Allah, hebat. Huma sunnatul isya, itu adalah sunnah isya, yakni ba'diyah isya. Ya. Waqilah, ada yang mengatakan al muradu bima sunnatul fajr, ada yang mengatakan itu adalah sunnah fajar. Ya. Waqilah, dan dikatakan huma rakaatani khafifatani, itu 2 rakaat yang ringan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftadihu bi ma salatal lail, yang dengan keduanya Nabi itu membuka salat malam. Kama jaa fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Warajjahahu Ibnu Hajar, dan dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya. Wal azhar, dan yang nampak wallahu alam, kata mu'alif, anna hadza min babi tanawwu'il witri, ini dari sisi bermacam-macamnya witir, ya, boleh 11, boleh 13 gitu ya. Fal ghalib min witrihi, yang paling banyak dari witir Nabi adalah annahu kana yutiru bi 11 rakaah. Nabi itu paling banyak witirnya 11
11 ya. Dan kadang Nabi witir dengan 13. Maka dengan sini terkumpullah hadis-hadis yang telah diriwayatkan di dalam masalah ini ya jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai sini bisa difahami insyaallah? Paham? Paham teman-teman? Baik, kita lanjutkan. Poin yang ketiga. Minas sunnah, termasuk sunnah an yastaftiha salatal laili bi raka'ataini khafifataini. Ya, yang termasuk sunnah adalah membuka salat malam itu dengan 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan ini jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di bagian dari malam, la yusalliya untuk salat iftataha salatahu bi raka'ataini khafifatain. Beliau membuka salatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Membuka dengan 2 rakaat yang ringan. Ya pada dasarnya ini disesuaikan dengan kondisi saja. Gitu ya. Pada saat giat langsung wis, enggak pakai 2 rakaat ringan pada saat siap. Tapi pada saat rodok malas pemanasan. Pemanasan. Ya seperti dalam riwayat sahabat yang lain. Ya dia mengikuti salat malamnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba Nabi berdiri lalu salat membaca langsung Al-Baqarah. Kan berarti enggak ringan itu Al-Baqarah ya. Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, lalu An-Nisa, masya Allah dalam 1 rakaat. Ngoten lho, 11 niku ngoten lho. ya, jadi kita perhatikan seperti itu bacanya ya. Jadi Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa. Taib. Poin yang keempat. Kenapa? Nggak, awak mah 10 ayat yang pertama, 10 ayat yang terakhir. Pembukaan dan penutupan ngoten ya. Tapi rakaat yang pertama 10 ayat yang pertama, rakaat yang kedua 10 ayat yang terakhir. Baik. Sekarang kita lanjutkan poin yang keempat. Minas sunan ya'tiya bil istiftah al-warida fi salatil lail. Termasuk sunnah membuka iftitah dengan yang diriwayatkan di dalam salat malam. Ya, diriwayatkan dalam salat malam. Yaitu karena an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail, ini hadis riwayat Muslim dari Bunda Aisyah, jika Nabi salat malam maka beliau membuka salatnya dengan berdoa, Allahumma rabba Jibril wa Mikail Israfil. Teng riku wonten Arabin mboten? Oh, wonten. Makanya perlu sing Arab jenengan ya. Allahumma rabba Jibril wa Mikail Israfil fatiras samawati wal ard. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail, Israfil, fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, alimul ghaibi wasyahadah, zat yang mengetahui perkara ghaib dan yang nyata, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Engkau lah yang menghukumi di antara para hambamu dalam perkara yang mereka berselisih. Ihdini lima ikhtalifa fih minal haqq. Berikan petunjuk kepada aku dalam perkara yang diperselisihkan dari kebenaran. Bi'idhnika, dengan izinmu, innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Sungguh engkau memberikan petunjuk kepada orang yang kau kehendaki menuju jalan yang lurus. Jadi ini iftitahnya untuk salat malam. Salah satu. Ya, salah satu. Baik. Jadi dulu sudah pernah kita fotokopikan tentang bacaan dzikir dalam salat, ya. Atau mungkin perlu sekarang bagi yang belum punya untuk fotokopi lagi ya. Perlu mboten? Hah? Nggih. Nanti dicatat berapa orang nanti kita fotokopikan. Ya. Fotokopikan apa di sini? Tabak ke Malang atau di sini? Tayyib. Bayar nggih ya? Oh, fotokopi doa ya enggak bayar. Napa? Ngaten nggih. Langsung. Baik. Nggih.
Nggih soalé ten apa jamaah ten Bangil Ibu nggih anu apa jenenge minta. Tak nyetak dhewe karo kula. Baik, kita lanjutkan. Nanti itu semuanya ada di situ, lengkap sudah kita kumpulkan seluruh doa ya dalam sholat dan juga zikir setelah sholat. Insyaallah lengkap di sana. Kita lanjutkan. Lalu juga ada riwayat yang lainnya, yakni maja fi sahihaini min hadits Ibnu Abbas. Riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tahajjada minal lail. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau tahajud dari malam, qala beliau membaca Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Ini kalau kita renungi maknanya luar biasa. Ya Allah, engkau bagimu segala puji, engkaulah cahaya langit dan bumi. Walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard. Ya Allah, bagimu segala puji, engkaulah yang mendirikan, mengurusi langit dan bumi. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin. Bagimu segala puji, engkaulah Rabbnya langit dan bumi dan apa siapapun yang ada di antara langit dan bumi. Antal haqqu, engkau adalah zat yang maha hak, wa wa'dukal haq, janjimu hak, wa qaulukal haq, firmanmu adalah hak, wa liqa'uka al haq, dan pertemuan denganmu adalah hak, wal jannatu haq, wan naru haq, surga hak, neraka hak, wan nabiyuna haq, nabi para nabi hak, was saatu haq, dan hari kiamat itu hak. Allahumma laka aslamtu, ya Allah untukmu aku berislam. Ini adalah apa? Pujian kepada Allah, tawasul dengan asmaul husna, tawasul dengan sifat rububiyahnya Allah, kemudian tawasul dengan iman kita, tawasul dengan amal kita, iman kita. Allahumma laka aslamtu, ya Allah untukmu aku berislam. Wa bika amantu, kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, kepadamu aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, kepadamu aku kembali taubat. Wa bika khasamtu, karenamu aku bermusuhan, berselisih. Aku bertengkar karenamu. Ya, kali kalau marah karena Allah. Wa ilaika hakamtu, kepadamu aku berhukum. Lalu berdoa setelah itu, faghfirli ma qaddamtu. Lalu ampuni aku akan dosaku yang telah lalu. Wa ma akhartu, dan apa yang kuakhirkan, wa ma asrartu, yang kusembunyikan, wa ma alantu, dan yang ku lakukan dengan terang-terangan. Anta ilahi, engkau adalah Tuhanku, sesembahanku. La ilaha illa ant, tidak ada sembahan yang hak kecuali engkau. Luar biasa ini kalau kita hafal kemudian kita baca. Kita bermunajat dengan berdoa dengan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana khusyuknya tatkala kita mengawali doa, mengawali salat kita dengan yang seperti ini. Kita takbir Allahu akbar, lalu kita berdoa dengan doa ini. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard, wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard, dan seterusnya. Ya, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang mukmin itu akan merasakan lezat dan nikmatnya ibadah pada saat munajat seperti ini. Gitu ya, akan merasakan nikmatnya kehidupan itu pada saat munajat. Itu bagi orang mukmin. Nikmatnya adalah pada saat munajat kepada Allah. Ya, pada saat berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan pada saat bermain-main di dunia, bersenang-senang di dunia, tapi pada saat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Baik. Kita lanjutkan poin yang kelima. Poin yang kelima. Sampai ke pinten ini? Tuh 21 lebih menangnya. Poin yang kelima. Minas sunnah, termasuk sunnah an yutila qiyamahu, memanjangkan berdirinya, wa ruku'ahu, memanjangkan rukuknya, wa sujudahu, memanjangkan sujudnya. Fatakunu jami'u arkani salatil fi'liyati qaribatan minas sawa, maka jadilah keseluruhan rukun-rukun salat fi'liyah tadi itu hampir sama. Jadi berdirinya, ya rukuknya hampir sama dengan berdirinya, sujudnya hampir sama dengan rukuknya, duduknya hampir sama dengan sujudnya, terus seperti itu. Itu sunnahnya demikian. Sunnahnya demikian. Nek awak dhewe paling sing rada suwe niku napa nih? Ngadeki rada suwe ya. Engko lek wis rukuk sujud wis rada napa? Rada cepet. Baik. Pokoknya ada sampai ninggal ya, enggak sampai enggak sholat malam. Ya walhasil paling apes itu ya, yaitu sebelum
sebelum tidur. Jangan sampai kita tinggalkan. Baik, demikian jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini cukup ya insyaallah. Cukup mboten? Cukup nggih. Paling banter Pak Toto rek cukup. Enggak ya, selak muntasafil lail nih. Baik, jadi sampai poin yang kelima. Ya, insya Allah pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan poin yang keenam berkaitan dengan masih qiyamul lail, ya, masih tentang witir. Taib. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalau bertanya kita persilakan. Fadhol, monggo. Ada yang bertanya? Dan insya Allah untuk pertemuan depan kita akan menjelaskan tentang macam-macam witirnya Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, biar kita paham bagaimana witirnya Nabi. Kalau di sini nggak disebutkan, nanti kita tidak ada di sini, ya. Nanti akan kita sebutkan tentang macam-macam witirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, untuk istanglet kita persilakan. Monggo. Nggih. Mengenai barisan sholat makmum perempuan, apakah diperbolehkan sebaris dengan makmum laki-laki yang dibatasi dengan selangku gitu? Masih sebaris itu, tapi dibatasi dengan selangku. Ditanya boleh tidaknya katanya. Kalau yang ditanya itu boleh tidaknya, ya boleh. Kalau ditanya boleh tidaknya boleh. Tapi kalau ditanya afdol tidaknya, tidak afdol. Ya? Dikatakan boleh ya mesti sah no, gitu ya. Jadi kalau dikatakan boleh tidaknya boleh, ya, tidak ada masalah. Kalau ditanya boleh tidaknya. Tapi kalau ditanya afdoliyahnya maka di belakang, enggak di samping. Ya, tidak di samping. Tapi seperti itu. Paham tadi ya insyaallah? Berarti harus di belakang makmum laki-laki berarti ya? Ya afdoliyahnya gitu. Ya terutama kalau misalkan ndanok tabire ya gak oleh di sampingi kan itu ya. Kalau enggak ada tabirnya maka enggak boleh. Kalau ada tabirnya sudah ada pembatas jelas ini laki-laki, ini perempuan dan bisa saling melihat antara satu dengan yang lainnya, maka kalau ditanya bolehnya boleh. Tapi kalau ditanya afdoliyahnya maka tidak afdol. Afdolnya ditaruh di belakang. Semakin jauh dari laki-laki semakin bagus, semakin baik kan gitu ya. Kenapa? Karena laki-laki itu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala atau masing-masing lah gitu ya. Terfitnah dengan perempuan kaum wanita bukan hanya dengan fisiknya. Kadang-kadang krungu suarane gremengane ngono wis seneng kupinge kan gitu ya. Ngene mboten? Sing lanang niki lho. Krungu gremengane ngono wis seneng kupinge gitu ya. Mun ngomong tuwek gaeng wis. Ya, jadi afdoliyahnya adalah di belakang. Tapi kalau di samping, ya, kalau ditanya boleh saja. Ya, ya disesuaikan dengan apa kondisi bangunan bagaimana. Di belakang nggak mungkin kan, mungkinnya di samping, ya di samping, daruri kan gitu ya. Tapi kalau bisa diusahakan di belakang, taruh di belakang, itu ya. Atau masjidnya tingkat ditaruh di atas. Di atas malah kan di samping kacecer malah dukure malah gitu. Ya, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Pengambilan riwayat dari sahabat Umar untuk mulai 24 rakaat itu ngambilnya dari mana? 23. Riwayat Sahabat Umar untuk menjadikan 23 rakaat. Taib. Riwayat yang disebutkan dari Umar, kalau diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala memerintah pada salat tarawih dengan 23, maka itu dhaif. Itu dhaif. Ya riwayat memerintahnya itu dhaif.
Tapi kalau riwayat fi'liyahnya maka enggak dhaif. Jadi ada riwayat perintah, ya kalau riwayatnya Umar yang memerintah maka itu lemah. Tapi bukan atas perintah, ya ini para sahabat sebagian di antara mereka melakukan dengan 20 rakaat seperti diriwayatkan dari Tamim Ad-Dari rahimahullahu taala, maka itu sahih dari para sahabat dan tidak ada pengingkaran dari para sahabat. Ya ridwanullah taala alaihim ajma'in, gitu ya. Dan itu sudah berlaku seperti di zaman Imam Malik rahimahullahu taala di Madinah misalkan, maka sholat tarawihnya bukan 11, bukan 11, berapa coba? Hah? Pinten? 41. Iya. 41. 2 kali 40 47 dan 40. Pokoknya 2 kali lipatnya yang ada di Mekah. 2 kali lipatnya yang ada di Mekah. Di Mekah itu 23 rakaat. Kan sampai hari ini ya. Di Mekah 23 rakaat sampai hari ini. Jadi praktek sholat tarawih di zaman itu gitu ya. Sholat 2 rakaat panjang, mereka tawaf. Habis sholat bubar tawaf. Mari tawaf, sholat 2 rakaat tawaf. 20 berarti dengan tawaf ditambah 2 rakaat jadi berapa? 40 kan ya. Maka kemudian yang di Madinah, wah ikut sana. Kalau di sana itu habis setiap sholat itu tawaf berarti 40. Akhirnya kemudian di Madinah juga 40 untuk ngimbangi yang di Mekah iri gitu maksudnya, seperti itu dengan mereka. Jadi walhasil itu para ulama rahimahullahu taala juga para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in tidak mempermasalahkan masalah itu. Ya. Jadi tambahan-tambahan walhasil dawa. Panjangnya ya yang diperhatikan di situ adalah panjangnya. Kalau misalkan kita bisa konsisten dengan 11 dengan panjang, maka itu lebih utama. Misalkan sholat 2 jam, yang satunya 11 rakaat 2 jam, yang satunya 23 rakaat 2 jam, yang lebih utama 11 rakaat 2 jam. Ngerti nggih? Paham teng mriki? Tapi kalau misalkan yang 23 rakaat 2 jam, yang 11 rakaat 1 jam, mana yang lebih utama? Hah? Mana yang lebih utama? 23 apa 11? Ya 23 lebih utama. Kenapa? Lebih panjang dari yang 11. Ukurannya adalah panjangnya di sana. Gitu ya. Yang 11 rakaat 1 jam, 23 rakaat 7 menit. Mana yang lebih utama? Ya 11 rakaat lumen kan gitu ya. Lah ini nemen lagi sing 7 menit iki mau ya. 23 7 menit. Misalkan semacam itu. Paham tang Riki? Jadi ukuran di sana adalah lamanya. Ya. Sini 1 jam 23, yang sana 1 jam pada 1 jamnya ya 11, lebih afdal yang 11. Ngoten ukurane. Paham insyaallah? Pakaian wanita yang menjuntai ke bawah. Maksudnya menjuntai ini barangkali yang nyeret ya. Nyeret lemah, nyapu bumi. Bila digunakan sholat, apa harus dibilas dahulu? Dilihat apakah ada najis yang dohir atau tidak. Itu ya. Kalau tidak tampak najis yang dohir, maka tidak perlu dibilas, tidak perlu disiram, tidak diapa-apakan. Jadi dia pakai baju nyeret gitu ya, sampai warnanya ireng gembal. Misal gitu ya. Ya. Lalu dia pakai sholat.
Kita nggak bahas sholat di mana kan gitu ya. Kita nggak bahas. Lek sholat di masjid ya harus diperhatikan ya salino. Kenapa? Didelok kan kancane gitu. Gelem jajar sama sampean gitu ya, delok ujung bajune gimbal misalnya gitu ya. Tapi kita bertanya tentang dia memakai baju tadi itu untuk sholat gitu ya. Maka dilihat ada najis yang dohir atau tidak. Kalau tidak ada najis yang dohir, maka dipakai sholat. Tapi kalau ada najis yang dohir, nggak dipakai sholat. Harus dibilas. Yang dohir itu bagaimana? Ada baunya, warnanya, ada baunya, kan gitu ya. Itu lihat ketok, apa jenenge, ono lintunge, gitu ya. Kan ketok, bentuknya ada, ya harus dibilas, gitu. Karena najisnya kelihatan, harus dibilas, dibersihkan gitu ya. Gak ketok tapi brang-brang ambune ngene digoleki tibake klambine iki mang. Ya harus dicuci. Paham teng mriki? Tapi kalau enggak bau ya enggak ada bentuknya dipakai, hukum asal suci kan ngoten. Paham teng mriki insyaallah? Baik. Ya karena hadis Ummu Salamah ya radhiyallahu taala anha tatkala beliau mendengar tentang hadis isbal gitu ya. Yang laki-laki libasul mu'min nisfus sak, pakaian seorang mukmin sampai separuh betis. Kemudian lalu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bertanya tentang masalah itu gitu ya. Malah kelihatan gitu ya. Kalau wanita maka harus panjang kan gitu ya. Harus panjang sampai di bawah menutupi tapak kakinya. Menutupi tapak kakinya. Maka tatkala dikatakan sampai menutupi tapak kakinya, maka dia berpikir kalau pakaiannya hanya sampai tapak kakinya, tatkala melangkah betisnya kelihatan. Tatkala melangkah, melangkah ke trap gitu ya, menek misalnya apa ya, maka betisnya akan kelihatan kalau dia melangkahkan kakinya. Maka Nabi SAW mengatakan yurkhina shibra, dia yurkhina diraan, dia memanjangkannya satu lengan dari tapak kaki atau dari mana? Satu lengan dari sikil dek. Enggak, satu lengan dari separuh betis, panjangnya satu lengan dari separuh betis. Itu kelebihan bajunya perempuan. Jadi selengan dari separuh betis. Sampeyan ukur dhewe wis ya nambah niki. Nah, kengsre ngaten nggih. Pokoknya dari separuh betis satu lengan. Itu afdolnya bajunya wanita. Nah, tatkala itu dipakai kan nyeret ya, seret nyapu embong ngoten niku. Ya, maka disitu ditanya, "Loh, kan nanti kena kotoran ya Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, bumi itu ada yang suci, ada yang najis. Maka yang suci itu mensucikan yang najis. Selagi napa? Enggak tampak. Kalau tampak maka hukumnya hukum zahir, gitu ya. Kalau tampak bentuknya, dihilangkan bentuknya, atau baunya ada baunya, maka dikucek. Rasanya maksudnya mereka dilat-dilat. Jangan enggak ya, ya siku mangtok, diambu utawa ada bentuknya, maka dibersihkan. Baik. Paham insyaallah? Baik. Yang lain ada yang bertanya? Enggak, Pak. Iya. Taib jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala salat malam pengin panjang, apalane gak ono atau mek titik, ya, maka bagaimana? Ya bawa mushaf. Ya bawa mushaf. Bawa mushaf sambil baca dari mushaf. Ya. Napa enggak bawa tablet? Enggak tablet. Sampai iso tuku tablet gak tuku mushaf, ya. Bawa mushaf ya. Tablet ini dipakai untuk apa sini? Daruri mawon, ya. Nang masjid nggawa tablet. Ya, nang masjid nggawa mushaf. Sakniki fenomenane ganti. Kalau mlebu masjid kabeh nggawa smartphone kabeh ngene iki. Wah, pengen kabeh maca Quran. Gak mushaf, bukan
Ini, kenapa kalau ini nggak mulia? Mulia nggak ini? Ya? Apa meneh tawa sing cilik-cilik ngoten niku ya, dikuwesak ya, dagek mburi kene, dilungguhi, dagek nisor kan macam-macam ya. Maren enggak mushaf maca Quran. Enggak mulia, enggak ada penghormatan dengan Al-Qur'an. Paham dong iki? Gitu ya. Maka bawa mushaf jangan bawa ini, gitu ya. Ya, jadi apa namanya ke masjid misalkan bawa mushaf, jangan bawa smartphone, tablet diisi apa? Diisi Quran. Ya enggak masalah sampean isi Quran enggak apa-apa. Dalam keadaan darurat misalkan enggak bawa mushaf, bawa dibuka Qurannya di sini enggak apa-apa. Tapi kalau selalu ngandalno iki baterai entek gak maca Quran sampean. Baik, ya jadi boleh tatkala qiyamul lail baca dari mushaf, ya baca dari mushaf, baca dari mushaf. Lampu mati gak ono baru njukuk tablet gitu ya. Lampu mati iku wis ya sak enteke baterai ngoten ya. Heeh. Jadi salat fardhu niku nggae apalan ya, nggae apalan jangan dari mushaf ya. Hanya salat sunnah dari baca dari mushaf ya. Jangan dari salat fardhu. Kalau salat fardhu sampean cukup napa sing titik-titik ae apal-apal titik ene ngoten nggih. Sing yang wajib. Kalau yang sunnah pengin panjang maka dari mushaf. Baik, wallahu a'lam bishawab. Di masjid atau musola terkadang ada kotoran binatang atau cicak atau burung. Hukumnya bagaimana? Gitu ya. Kalau cicak kan gak ceket. Dalam keadaan kering bisa dibuang, sentilnya wis hilang gitu ya. Dalam keadaan apa? Kering gitu ya. Maka biarkan aja, tapi kayak lugur jarno ae sampai garing dhewe lek sampean pletet wah ya najis malian ya. Mencukup saat itu ya najis. Biarkan kering. Nanti kalau kering diambil tidak nempel. Najisnya tidak nempel di karpet itu di mana gitu ya. Atau misalnya di tekel biarkan kering, kalau kering dikerik suci sudah. Dikerik, diseset gitu sudah hilang suci sudah ya, gitu ya. Gampang. Jadi kalau misalkan kita sholat ternyata di tempat sujud kita ada kotorannya ya pindah. Ya ngeles ngene ya, rada miring dedek di sujute tekan dari street. Ya aja dipasno kono gitu ya, enggak ada masalah. Paham teng insyaallah? Ya kalau sholat jamaah gitu ngeles, tapi kalau sholat sendirian yo pindah, geser kanan tak geser kiri, mundur titik, maju nang ngarep ngoten. Untuk menghindari yang najis. Ngoten. Adapun burung apa nih? Burung pemakan bangkai atau burung biasa? Kan ada ya. Kalau burungnya bukan burung pemangsa, maka khilaf para ulama. Ada yang menjadikan najis, ada yang tidak menjadikan najis. Ya tentang masalah kotoran ya. Masalah kotoran itu ada yang menyebutkan ma la yuqalu lahmuhu ma yuqalu lahmuhu la yanjus. Apa yang dimakan dagingnya maka tidak najis. Menurut sebagian para ulama tatkala menerima hadis tersebut, gitu ya. Jadi kalau burungnya tadi itu bisa dimakan, maka sebagian ulama mengatakan kotorannya tidak najis, ngerti ya. Tetapi tetap masih mentang-mentang gak najis, plek ngarep ngene, ya enggak, ya mesti menghindar, gitu ya. Jadi itu masalah khilaf ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i tetap hukumnya najis, ya. Baik yang menyatakan hukumnya najis atau tidak hukumnya najis tetap wajib dibersihkan, tidak boleh dibiarkan. Makatan. Fadhal sekarang beralih ke pendengar. Fadhal. Halo? Ini ada pertanyaan dari pendengar. Nah. Pertama dari Tiwan dari Batu. Nah. Ustaz, jika sholat witir terus doa dikir-dikir sampai subuh, jadi tidak sempat tidur, apa akan mengulangi pahala amalan yang lebih afdol? Karena kalau tidur lagi khawatir kebablasan subuhnya. Baik. Nah,
Jadi kalau khawatir bablas tidurnya, dan memang itu kebiasaan gitu ya, dicoba dulu lah gitu ya. Dicoba, aku pengen ngamal sunnah gitu, ngamal sunnah. Ya sepertiga, seperenam yang keempat kelima bangun, seperenam yang terakhir tidur. Dicoba, turu, bablas tiba-tiba. Coba mana wis. Ya, paham di sini ya? Dilihat. Atau misalkan apa namanya pakai alarm dan lain sebagainya seterusnya biar nanti bangun. Tapi biasanya enggak kok. Kalau tidurnya bukan tidur temenan loh ya. Karena tidurnya tidur sekedar tidur istirahat ya. Tidurnya di tempatnya. Jadi tempat sholat itu. Habis sholat, selesai, kemudian dia berdoa, beristighfar banyak, kemudian dia tidur di tempatnya aja. Jangan ngalih, nang kamar, ganti baju, nggo bantal, nggo selimut, AC diuripno, gitu ya, turu, bablas lek ngono carane gitu ya. Ya. Tapi tidur di tempatnya, ya tidur di tempatnya, ya. Jadi seperti itu nanti akan dibangunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya minta sama Allah, ya Allah bangunkan aku nanti sebelum subuh. Dibangunkan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau misalkan khawatir kebablasan ya wis jangan tidur. Tapi yo kalau seperti itu mending bangunnya adalah 1/6 yang kelima dan yang keenam, mending gitu ya. Artinya tidak terlalu lama jarak antara sholat malamnya dengan menunggu subuh. Taib, wallahu a'lam bishawab. Fadhal yang berikutnya. Berikutnya dari Qiyam di malam. Ustaz, bedanya qiyamul lail sama tahajud itu apa? Kok ada istilah qiyamul lail, ada istilah tahajud? Taib, qiyamul lail itu maknanya mendirikan malam. Mendirikan malam itu di awal, di tengah, di akhir. Pokoknya sholat kita setelah sholat isya sampai sebelum subuh itu namanya qiyamul lail. Itu namanya qiyamul lail. Mencakup sholat malam sebelum tidur dan juga sholat malam setelah tidur. Itu namanya qiyamul lail. Ya. Cuman bedanya kalau sholat malam sesudah tidur disebut tahajud. Disebut tahajud. Itu saja bedanya. Beda ambek turu gitu ya, belum tidur atau sesudah tidur. Kalau sebelum tidur qiyamul lail secara mutlak seperti tarawih kita itu namanya qiyamul lail. Tarawih nanti dalam bulan Ramadan namanya qiyamul lail. Kalau sudah tidur kemudian bangun lalu sholat namanya tahajud ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan berikutnya. Nah, fadhal. Dari dia di Batu. Ustadz, saya pernah membaca atau mendengar ayat 13. Apakah benar ada? Baik. Jadi nanti pada pertemuan depan akan kita bahas tentang witirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, witirnya Nabi ada yang satu itu. Ada yang tiga bisa dua riwayat, dua cara, 3 rakaat langsung atau 2 rakaat kemudian 1. Ya, ada lagi 5 langsung. Kalau 5 langsung. Ya, 5 langsung atau juga bisa 2 kemudian 1. Ada lagi yang 7. Ya, ada lagi yang 7. Kalau 7 itu langsung pada rakaat yang ke-6. Pada rakaat yang ke-6 tasyahud. Kemudian bangkit pada rakaat yang ke-7. Gitu ya. Paham di sini? Kalau langsung 7, maka pada rakaat yang ke-6 tasyahud. Kemudian bangkit lagi pada rakaat yang ke-7, kemudian tasyahud lagi. Ada lagi riwayat yang ke-9. 9 pun demikian, langsung 7. Tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Pada rakaat 9 bangun, ya. Ada lagi riwayat yang 11. Kalau 11 2 1. 11. 13 pun demikian. 2 1. Ya, itu 13. Walhasil semuanya adalah witirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti pertemuan depan akan kita jelaskan insyaallah. Taib. Fadhal yang berikutnya.
Baik, ini sebagai penutup terakhir dari Ibu Husnia di Tidar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sholat malam 11 rakaat itu niatnya sholat witir semua ataukah hanya satu yang terakhir saja? Syukran. Baik. Jamaah sekalian, kalau Allah Subhanahu wa taala, kita sholat di malam hari ya sudah, sholatnya sholat niat sholat malam. Ya, sholat di malam hari kita niatnya niat sholat malam. Ini sholat malam, sholat malam, sholat malam, sholat malam, dan sholat malam ditutup dengan pokoknya ganjil, semuanya niat sholat malam, gitu ya. Jadi kalau ya apa ngatur hati ini, ya niat sholat malam, niat sholat malam rakaat terakhir, niat sholat malam sak rakaat, beres, gampang, gitu ya. Jadi apa namanya, tidak harus kita mengatakan niat ingsun sholat witir 11 rakaat sak lungguan, ngono ya, tidak harus, gitu ya, tidak harus, ngoten ya. Jadi pokoknya niat sholat malam ya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian 1, gitu ya. Atau kalau misalkan apa namanya langsung tadi itu 5 ya, niat sholat rakaat, sholat malam 5 rakaat ya, langsung seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini apa yang bisa kita bahas jamaah sekalian kalau Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pertemuan depan kita akan kembali lagi biidznillah dengan membahas sunnah yang berikutnya ya, masih berkaitan dengan qiyamul lail ini insyaallah ya, dan akan kita lengkapi juga pembahasan kita karena kita sudah dekat dengan Ramadan ya, nanti akan kita bahas juga tentang apa namanya tarawihnya ya, masih sama sebenarnya dengan qiyamul lail ini ya pembahasannya. Baik, demikian kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.